Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Berjumpa lagi bersama saya Sadana Agung dan narasumber kesayangan kita Habib Hussein Jafar. Iya, Wah, bertemu lagi kita Bib. kita ketemu lagi. Dan tentu saja seperti biasa kita akan membahas fenomena-fenomena sehari-hari yang deket-deket aja dengan kita, agar bisa mencerahkan seluruh citizen yang menonton juga ini Bib. Insya Allah ya Bib ya. Nah, di periode kali ini nih saya ada penasaran ini Bib. Di episode kali ini Iya, ada periode udah kayak periode, pemilu. tiba-tiba periode di episode kali ini nih saya penasaran. Sering kali saya dengar ada istilah anak durhaka. Tuh, anak durhaka. Ya, biasanya jadi dikutuk jadi Nah. adonan, jadi apa? Dikutuk jadi apa Bib? Adonan atau Maksudnya kan enggak? Saya ada pertanyaan dulu. apa nih Bib? Kenapa maling kundang nggak dikutuk jadi patung emas? Oh iya betul. Kalau jadi batu biasa kan tidak bernilai ya Bib Iya, ya? atau kalaupun mau jadi batu akik kayak. Waduh, batu akik kalau segede manusia ya cincinnya berat dong Bib. Enggak, maksud saya kalau dia jadi batu akik dipotong-potong kecil-kecil dijual kan. Dijual kan lebih manfaat ya Batu Bib ya? permata. Maksudnya kalau orang tuanya kan tadi dikisahkan kalau mailin kundang kan ibunya miskin gitu. Iya. Bib. Kalau dikutuk jadi sebongkah emas kan orang tuanya langsung Kaya hedon, kan? ya. Iya, langsung crazy rich. Iya, langsung crazy rich. Wah, terima kasih anakku gitu ya. Waduh. Iya ya, kenapa ya? Iya, Gimana kalau kita bahas maling kundang enggak, saja? jangan nih, Bib. Tapi berhubungan dengan itu karena kita akan bahas tentang orang tua dan anak nih. Bib, nih. Oke. Nyambung yang tadi nih Mas Yani, Bib. Tadi kalau anak ada yang durhaka katanya. Kepada Kalau orang orang tua. tua ada yang durhaka nggak nih, Bib? Iya, menurut Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ada. Iya, ada istri durhaka kepada suami, ada suami durhaka kepada istri. Baik. Durhaka itu adalah intinya ketika kita tidak melakukan, tidak menunaikan kewajiban kita atau tidak memberikan hak. Tidak memberikan hak kepada yang Memang harus mendapatkan Memang hak harus itu, termasuk orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua nggak menunaikan kewajibannya atau tidak memberikan hak anak itu atas haknya, maka itu adalah durhaka. jadi tidak hanya anak yang bisa durhaka ya, Bib ya. Orang tua kalau tidak Tidak menyayangi, menyayangi, tidak mendidik, memberikan nafkah mungkin, Bib. tidak memberikan nafkah, sudah kalau itu bukan hanya durhaka, pembunuh berarti. Aduh. Ya kalau nggak ngasih nafkah kan mati itu anak. Iya betul juga ya, Bib ya. Nah, kalau dari sebenarnya apa ya ini nyebutnya parenting kali ya, Bib. Iya, parenting. Parenting kalau istilahnya sekarang tuh. Nah, Ah. parenting ini dari zaman Nabi dulu tuh seperti apa sih, Bib? Sebenarnya? Iya, parenting itu biasanya yang harus gitu. Itu biasanya ini masalah yang parenting. Itu penting Habib, mohon maaf. Saya tadinya mau betul-betul saja, tapi mohon maaf ada yang harus saya luruskan ini, Bib, Luruskan, ya, ya, ini. iya. Parenting, sangat parenting meskipun sangat penting nggak terus berubah parenting juga. Ya artinya kan parenting ini Iya. penting. Iya betul. Karena kan parenting penting, betul. itu soal masa depan agama, masa depan bangsa itu tergantung parentingnya, pendidikan kita kepada anak. Misalnya Nabi itu memberikan perhatian khusus kepada anak muda. Karena masa depan Islam itu ada di anak muda. Ada namanya Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, anak muda yang dididik langsung oleh Nabi, dikader secara khusus karena masa depannya ada di anak muda itu. Dan juga jangan sampai anak muda ini sampai trauma sama agama. Karena parenting kita yang salah akhirnya jadi trauma kepada kita orang tuanya, kepada agama, karena pengajarannya yang salah. Pengajarannya yang kurang salah tepat kali ya, tadi, Bib. yang Bahkan kurang tepat. salah Akhirnya ya, Bib, ya. iya, karena ngajarin agamanya salah, penuh ketakutan, akhirnya dia trauma. Agama kok bikin takut gini. Nah, ya sudahlah, saya gak beragama aja. Kan banyak itu generasi Betul. yang seperti itu. Jadi sekarang. mendidik dengan cara membuat takut juga sebaiknya jangan, Bib. Betul, prinsip pendidikan
dalam Islam adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya, bukan sesuai zamanmu. Jangan dipaksa dia mengikuti Sesuai zaman zamannya ini sesuai zaman anaknya, kita. ya Anaknya, Beb ya? bukan zamanmu, zaman orang tuanya. Bukan zaman orang tuanya kecil ya Beb Iya. ya? Oke, baik. Karena pertama, selain tidak sesuai, pasti tidak akan efektif. Iya. Misalnya ayah saya dulu kalau ngelarang saya nonton TV di antara waktu maghrib sampai isya, tinggal dimatikan saja TV itu. Iya. Tapi kalau sekarang kan TV dimatikan, kita bisa nonton pakai HP. Nonton HP Iya. tiba-tiba. Artinya nggak efektif kalau Paling tidak sesuai wifi-nya zaman. dimatiin Beb. Wifi-nya Iya, iya. dia beli paket. Iya, betul Beli juga. paket. Iya. Jadi harus sesuai dengan zamannya seperti apa Iya. gitu ya Beb ya. Karena itu kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman tentang parenting itu sendiri. Jadi agar kemudian kita mendidik anak sesuai dengan zamannya. Dan yang terpenting adalah pendidikan itu harus berorientasi, yang pertama adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua adalah dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Karena itu Nabi dikenal sebagai seorang yang sangat penyayang kepada anak-anak. Salah satu cerita yang mungkin sangat relevan dengan kondisi kita sekarang, yaitu di bulan Ramadan. Itu ketika Nabi setelah Ramadan sholat Idul Fitri di bulan Syawal tanggal 1, pulangnya Nabi itu ketemu sama anak kecil yang sedih. Padahal yang lain bermain, dia sedih. Mukanya kucel, kemudian pakaiannya juga jelek. Oke. Didatangi oleh Nabi. Sendiri itu. Beb. Sendiri, kayak introvert gitu. Emang introvert mungkin Iya. gitu ya. Kalau sekarang mungkin dia kayak dikeluarin dari grup WhatsApp. Aduh, nggak asik karena nggak asik. Karena gak asik. Nah ini kenapa ini Beb? Nah itu kemudian didatangi oleh Nabi. Kata Nabi, kenapa kamu? Dia nggak tahu ini kalau yang datang Nabi. Kemudian kata dia, ayah saya mati bersama Nabi dalam satu peperangan, dan ibu saya menikah dengan laki lain dan meninggalkan saya. Jadi saya ditinggalkan nggak orang bahagia. tuanya. Iya, dan Lebaran itu kan momen kita bersama dengan orang tua. Nah, Kan? itu. Nah, karena itu kemudian kata Nabi, maukah kamu mulai sekarang Muhammad Rasulullah sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, dan Hasan dan Husain cucunya Nabi sebagai saudaramu. Jadi orang yang paling sedih hari itu menjadi orang yang paling bahagia. Orang yang paling buntu menjadi orang yang paling beruntung, diubah oleh Nabi anak itu sehingga dia menjadi sangat bahagia menjadi anaknya Nabi Muhammad SAW. Nah itu Nabi penuh kasih sayang kepada anaknya. Dan menunjukkan bahwa orang tua ini penting bagi anak juga ya Beb. Betul. Sehingga Nabi mengangkat anak yang tadi ditinggalkan orang tuanya untuk dirawat sebagai anak. Iya, beliau. itu bahwa seorang anak itu butuh kasih sayang. Karena itu pendekatannya harus lembut, penuh dengan kasih, menyayangi, penuh dengan cinta dan lain sebagainya. Tapi tetap bukan, karena saya sangat sayang kepada anak saya, sudahlah saya gak mau bangunin subuh, kasihan dia lagi tidur. Nah, nomor satu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Itu yang jadi patokannya di situ ya, Beb, ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi nih mengenai parenting nih sebaiknya seperti apa. Tetap di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.